Produksi karet di Sumatera Selatan terus turun. Terhitung tahun Persatuan Karet 2023 Indonesia ada atau sebanyak Kapindo 3 Sumatera pabrik Selatan karet menyebut, yang pada tutup di semester Sumatera 1 Barat 2023. lantaran akibat berkurangnya bahan baku. Terus terang karet sudah pada titik kritis. Saya sudah berada di industri karet lebih dari 32 tahun. Sebenarnya ini menjadi suatu tantangan yang sangat berat. Terakhir kita sudah kehilangan 45 anggota. Dan masih terus pabrik banyak yang mengajukan diri untuk berhenti operasi dan juga akan segera tutup karena keterbatasan bahan baku. Terjadi PHK terhadap pekerja. Ini menjadi suatu keprihatinan kita. Karet ini kan menyangkut petani-petani rakyat. 90% lebih kan itu petani karet, bukan perkebunan besar. Akibat kami mati, petani ini akan mati. Sebaliknya juga kalau petani mati, industri akan mati. Justru ini seharusnya menjadi satu paket yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Kalau di sini Pak, rata-rata masyarakat di sini itu minimal punya kebun karet itu 2 hektar. Jadi kalau untuk kebun karet sendiri, untuk saat sekarang, untuk di desa kami Pangkalan Bayan ini, ya salah satu komoditas utama, karena dari kebun karet inilah untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat yang ada di desa Pangkalan Bayan. Kalau masalah kebun karet ini, khusus kami pribadi, itu mungkin kedekatan emosionalnya dengan komoditas lain, mungkin kami lebih dahulu kenal dengan karet, Pak. Karena ya ini bagian turun-temurun dari orang tua kami terdahulu. Jadi memang kami sejarah kebun karet ini panjang, memang kalau khusus kami di Kabupaten Musi Banyuasin. Karena orang tua kami bisa sekolah itu dari kebun karet. Kami juga bisa sekolah itu dari kebun karet. Jadi memang untuk saat sekarang harga tidak baik-baik saja. Apalagi sekarang karet ya banyak penyakit, sudah itu produksinya menurun. Kalau penyakit-penyakit ini datang, kami dari petani itu ya sebenarnya tidak ada tindakan yang ya tinggal berdoa bagaimana karet ini bisa pulih seperti itu. Sekarang ini Pak banyak penyakit itu jadi menurun penghasilan Pak. Biasa dapat 70 kilo setiap minggu, sekarang mungkin 50, 40. Jadi gimana ya, susah. Biasanya bisa itu kalau dapat habis nimbang kan bisa bagi untuk belanja, untuk ini, untuk itu. Sekarang jadi harus lebih hemat lagi. Kalau dulu kan gugur daun itu biasa setahun sekali. Sekarang tiap bulan. Nggak tahu setahun berapa kali. Mulai daunnya besar, yang hijau sedikit, gugur lagi. Jadi getah itu yang biasanya dapat sebatok paling setengahnya gitu. Jadi dampaknya cukup berpengaruh. Kalau kita lihat kondisi karet kita sekarang ini secara nasional itu tidak sedang baik-baik saja. Penyebabnya kondisi karet kita yang sudah tua, kemudian satu lagi nih malapetaka datang, serangan penyakit. Kalau kita kembali ke rantai suplai karet, bahwa ini ada petani, ada pabrik karet, ada pabrik ban. Jadi sebenarnya ini satu rantai suplai di mana kalau terjadi gangguan di satu sektor atau satu stakeholder itu akan mempengaruhi rantai suplai ini. Global Platform Sustainable Karet Alam Berkelanjutan mensupport kegiatan untuk pengendalian penyakit karet. Sekarang ini sejak tahun 2018 itu ada terbentuk satu organisasi nirlaba. Namanya GPSNR atau Global Platform for Sustainable Natural Rubber. Organisasi ini prihatin sebenarnya melihat perkembangan karet, khususnya masalah petaninya. Berhubung banyaknya penyakit, isu penyakit ini sungguh tinggi, nah ini peran GPSNR-nya. Nah, SNV menjadi salah satu anggota
platform global tadi. Dan kami menyadari bahwa SNV tidak bisa sendiri nih untuk melakukan pengendalian penyakit. Oleh karena itu kami menggandeng Pusat Penelitian Karet Indonesia atau Institut Rubber Research yang berkedudukan di Sumatera Selatan untuk melakukan mendesain kegiatan proses pengendalian penyakit yang kita bagi di dalam 4 tahapan. Tahapan pertama adalah kita melakukan on-site inspection di 5 wilayah, di mana 5 wilayah tersebut merupakan sentra-sentra produksi karet kita. Nah, tujuannya adalah untuk melihat penyakit-penyakit apa nih yang menyebar di 5 wilayah tersebut dan seberapa luas sebarannya. Tahap kedua, kami membuat pos pengendalian penyakit karet. Berhubung petani kita lebih akrab dengan media sosial Facebook, kami membuat semacam laman di mana di situ para petani, para PPL, stakeholder lain bisa berkomunikasi langsung dengan ahli-ahli penyakit karet. Untuk teman-teman petani yang di remote area, kita bisa menyiapkan semacam bahan materi atau flyer yang bisa kita berikan langsung kepada mereka. Kemudian langkah selanjutnya kami melakukan pembuatan demo plot atau tempat belajarnya petani. Kalau di lokasi itu kita temukan bukti atau penyebaran yang sangat kuat, kami membangun demo plot untuk pengendalian penyakit tersebut. Stadium 3-4 Pak, udah keluar kupingnya, ini sudah tidak mulai berdaun lagi, getahnya udah tidak ada. Nah ini nanti dibikin paritan Pak. Pelatihannya itu ada 2 macam. Pertama pelatihan kepada pelatih, yang kedua pelatihan kepada petani itu sendiri. Itulah langkah-langkah yang kita coba untuk melakukan pengendalian penyakit karet secara komprehensif. Penyakit itu memang suatu masalah. Penyakit memang suatu bencana. Tapi bukan suatu alasan untuk mengganti suatu komoditi. Banyak solusi. Petani kadang tidak mengetahui bagaimana sih cara menyelesaikan penyakit ini. Mereka tidak tahu informasi ini penyakit apa, bagaimana cara mengendalikannya. Sebenarnya kalau mereka sudah paham, oh gini caranya, nggak ada alasan. Jadi dari awal sudah di maintenance, tanamannya harus sehat. Kalau tanaman sehat menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Karet saat ini memang harganya rendah, cuma diprediksi untuk beberapa tahun ke depan akan menaik. Itu sudah tren yang biasa, suatu biasa. Jadi bukan suatu alasan. Isu penyakit bukan suatu alasan kalau pemerintah support dan kita bisa bersama-sama. Saya sebagai peneliti, saya akan mensupport bagaimana sampai ini menjadi solusi, tidak jadi masalah lagi dan karet terselamatkan. Yang kami alami yang gugur daun itu Pak. Kadang-kadang dia mau sampai 6 kali dalam setahun. Minimalnya dia 3 kali setahun gugur daun. Kalau misalnya dia cuaca agak panas, sebulan aja udah mulai dia agak gugur kan. Jadi kita buatlah kebun karet ini sebagai tanaman inti. Cuman kita buat tumpang sarinya pada saat harga seperti ini Pak. Jangan nanti pada saat karet anjlok, kita tebang karet ganti komoditas lain. Kapan kita berhasil? Umur kita jalan terus, kebutuhan jalan terus kan. Kita pertahankan sebagai petani karet, di samping kita juga menambah jenis komoditi yang lain. Pokoknya yang namanya petani itu apapun profesinya saya rasa perlulah lebih kreatif. Hidup ini harus perlu kreatif. Nah di saat kondisi sulit begini, opsi lain agar karet tetap bisa dipertahankan, penghasilan juga tetap bisa dipertahankan. Opsi lain adalah dengan agroforestry. Apa itu agroforestry? Yaitu penanaman tanaman bernilai ekonomis di antara tanaman karet. Dan perlu diingat bahwa tanaman karet ini, tanaman yang akan dijadikan partner untuk karet ini harus yang bisa bekerja sama. Istilahnya tanaman yang tidak mengganggu ke tanaman induknya, yaitu tanaman karet. Nah, walaupun kita ini kondisinya sulit, tapi sebagai petani karet ya kita harus punya jiwa mempertahankan karet. Pertahankan komoditi karet
yang Bapak punya, yang Ibu punya, karena itu akan menjadi kelangsungan tanaman karet untuk ke depan, untuk industri karet ke depan yang sebenarnya pernah berjaya, pernah memberikan semua fasilitas kehidupan di petani. Yakinlah ke depan bahwasanya harga karet ini bisa mengimbangi daripada kebutuhan masyarakat dan bisa menjanjikan untuk kebutuhan hidup, taraf hidup masyarakat, khususnya di Kabupaten Musi Banyu-Asin. Mengharapkan petani itu dalam percobaan yang berat ini tidaklah menebang atau mengkonversikan karetnya kepada komoditas lain. Saya sangat yakin suatu waktu karet ini akan kembali rebound, karena akan kembali bersinar lagi, karena bagaimanapun juga karet itu pasti dibutuhkan oleh dunia.